Raqib pencatat amal baik sebelah kanan, Atid pencatat amal buruk sebelah kiri. Jadi tidak ada yang salah, cuman yang paling sahih Raqib, Atid. Yang di kanan Raqib, Atid, yang di kiri Raqib, Atid. Yang di depan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtighu wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma 'alima Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-laduni wal mashraba as-safi al-hani wa hami ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita selalu diberikan keistiqomahan dan keikhlasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya hormati para kesepuhan, wabil khusus Bapak Ustadz Dimas Kun. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua RT dan seluruh jamaah warga RT 08 Taman Cikande yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal barzakh wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab yang pertama, yaitu kitab Jauharatut Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Min amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatta al-anina fil marad kama nukir.
Bait ini masih berkaitan dan berhubungan dengan bait yang sebelumnya yang menjelaskan tentang dua malaikat. Yang pertama malaikat hafazah, yang kedua malaikat katabah, pencatat amal manusia. Apakah yang dicatat oleh malaikat katabah atau malaikat raqib atid hanya sebatas ucapan atau mencakup perbuatan manusia? Apakah hanya perbuatan dan ucapan yang disengaja atau yang dilakukan secara lupa pun tetap dicatat oleh malaikat raqib atid? Nah, disinilah hal itu akan dijelaskan. Beliau mengatakan min amrihi syai'an fa'al, ay la yuhmilal malaikatul katibuna min amril abdi syai'an wal amru yashmulul qawla wa ghairah. Malaikat-malaikat pencatat amal tidak akan menyia-nyiakan perkara hamba dari perkara manusia sedikit pun. Perkara manusia atau perkara hamba itu mencakup ucapan dan lain ucapan. Artinya ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan manusia itu tidak akan disia-siakan oleh malaikat raqib atid, dalam arti kata akan tetap dicatat oleh mereka, baik perbuatan ataupun ucapan. Walau zahil, meskipun ucapan yang keluar dari mulut manusia secara lupa dan tidak disengaja, baik perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, tetap akan dicatat, ditulis oleh malaikat raqib atid. Fayaktubu ma fa'alahu al-'abdu nasiyan, yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan lupa sekalipun, itu akan tetap dicatat oleh malaikat raqib atid. Wa in kana la yu'akhadhu bih, meskipun memang tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan disiksa, tidak akan kena sanksi ucapan atau perbuatan yang dilakukan karena lupa. Tapi kalau hanya sekedar dicatat, itu tidak luput dari malaikat raqib dan atid. Catatan itu tetap ada, ya, tetap dicatat oleh malaikat raqib atid, tapi karena dilakukan dalam keadaan lupa, itu tidak ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar catatan saja. Li'annahu laysal gharadu minal kitabatil mu'aqabatu wal isabatu kama salam, karena penulisan amal manusia itu maksudnya adalah bukan siksa ataupun pahala, bukan disiksa ataupun diberi pahala, bukan disanksi atau diberi ganjaran. Itu hanya tugas yang dilakukan oleh malaikat raqib atid sesuai dengan apa yang telah ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Catat ya catat. Urusan nanti apakah kena sanksi atau tidak, disiksa atau mendapat pahala, itu lain lagi. Karena kita sendiri paham bahwa yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan lupa itu kan tidak kena sanksi. Sebagaimana kalau kita lagi puasa kemudian lupa bahwa kita sedang puasa, lalu kita makan habis sebakul, itu kan gak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena lupa. Seseorang yang sedang asik melakukan hal yang mubah, kemudian dia lupa tidak sholat, sampai waktu sholat habis, apakah dia berdosa meninggalkan sholat? Tidak, karena lupa. Begitu dan seterusnya. Hatal anina fil marad, bahkan rintihan yang keluar dari mulut orang yang sakit pun tetap dicatat oleh malaikat. Fayaktubuna hatal anina sadira minhu fi halil maradi,
rintihan yang keluar dari orang yang sakit pada saat sedang sakit itu pun tetap dicatat oleh malaikat raqib dan atid atau raqib atid. Kalau kita menyebutnya raqib dan atid berarti dua malaikat, yang satu raqib, yang lainnya atid. Sedangkan kalau kita menyebut raqib atid berarti satu, jumlahnya dua, masing-masing raqib atid. Dan yang paling sahih raqib atid atau raqib dan atid. Raqib atid ya. Tapi meskipun demikian kalau kita mengatakan raqib dan atid itu juga benar, tidak salah. Sebab Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi Tanara sekalipun dalam kitab Qatrul Ghaith mengatakan raqib dan atid. Raqib pencatat amal baik sebelah kanan, atid pencatat amal buruk sebelah kiri. Jadi tidak ada yang salah, cuman yang paling sahih raqib atid. Yang di kanan raqib atid, yang di kiri raqib atid. Yang di depan siapa? Lidza la yanbaghi lil maridi ayyakula akh. Oleh karena rintihan yang keluar dari mulut orang yang sedang sakit pun dicatat oleh malaikat raqib atid, oleh malaikat kataba, sehingga tidak selayaknya siapapun yang sedang sakit ketika merintih mengucapkan kalimat Tuh, jadi kalau merintih, biasanya kalau sakit gigi atau sakit panas dingin atau sakit apa yang suka merintih itu, sakit apa aja lah ya, rawat, itu usahakan jangan mengucapkan jangan pakai kha. Sebab kalau pakai kha, ada yang mengatakan, sebagian ulama, itu adalah ismun min asma'i syaitan, salah satu nama syaitan. Syaitan itu namanya banyak, ada syaitan walhan, ada syaitan dasim, ada syaitan Tuh. Salah satu nama syaitan adalah Makanya kalau ngerintih itu jangan bilang Kenapa? Karena itu ada yang mengatakan adalah nama salah satu syaitan. Syaitan Jadi jangan jangan. Ya. Dan itu bukan hanya pada saat kita sakit, kita lagi kesel jangan gitu. Ini sama saja kita memanggil syaitan. Lah terus bagaimana kalau kita merintih? Adakah anjuran kalimat apa yang kita ucapkan pada saat kita merintih ketika sakit? Dikatakan dalam kitab ini, bal alaihi ayyaqula Jadi kalau lagi sakit merintih nggak apa-apa, tapi yang diucapin adalah pakai hak gede, itu nggak apa-apa, jangan pakai kha. Ya. Gimana kalau itu apa itu? Sama kan merintih juga, cuman itu ya bukan nama Allah, bukan nama syaitan. Itu mah rintihan kita saja gitu. Makanya daripada kita nggak dapat pahala, mending ngerintihnya gitu. Tapi jangan lembut ya. Kalau lembut nanti kedengarannya serem ya. Gitu. Li'annahu warada annahu min asma'i ta'ala, sebab itu ada yang mengatakan merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Ya kalau kita lihat Asmaul Husna yang 99 itu kan tidak ada ya. Yang ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Tapi kalau ada tidak? Enggak ada. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk nama Allah. Sehingga kalau kita sakit menyebut sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya yang berbunyi pakai hak gede, tapi jangan jangan ya. Ya. Gitu. Pakai haknya hak besar, bukan bukan. Ya. Itu mah urusannya sama istri itu ya. Ini mah pakai hak gede. Hak gede.
Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da'uhu ayil maridha ya'in, biarkan orang yang sakit merintih. Berarti merintih itu bukan kita mengeluh, gak apa-apa, biarkan orang sakit itu merintih, kata Nabi. Fa innal aninasmun min asma'illahi ta'ala, sebab rintihan itu adalah salah satu nama-nama Allah yang baik. Yastarihu ilaihil anil, orang yang sakit dengan menyebut asma Allah dia akan tenang. Jadi kalau sakit nggak apa-apa ngerintih, tapi dengan mengucapkan kalimat gitu. Ya lebih utamanya Allah gitu. Cuman kan kalau orang sakit kadang lidahnya kan kaku, pengen yang ringan-ringan, ya sudah nggak apa-apa, gitu. Jadi ganti ya, jangan jangan itu, ya, gitu. Wa qad naqala a'immatud dini wa ulamaul islam muslimin. Wa qad naqala a'immatud dini wa ulamaul muslimin wa min a'zamihimul Imam Malik annal malaikata taktubu kulla syai'in hatal anina fil maradi. Para imam-imam, pemimpin-pemimpin agama Islam dan ulama-ulama muslimin, di antaranya yang paling agung adalah Al-Imam Malik, mengatakan bahwa malaikat itu mencatat segala sesuatu yang keluar dari mulut manusia yang dilakukan oleh manusia. Bahkan rintihan pada saat sakit pun tetap dicatat oleh malaikat. Catat malaikat. Mereka berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ma yalfizu min qaulin. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mana? Mulut manusia. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada raqib dan atid yang selalu mendampinginya. Raqib artinya hadir, ya. Atid hafid. Jadi malaikat yang senantiasa bersama manusia dan senantiasa memelihara, menjaga, menulis apa yang diucapkan dan dilakukan manusia. Di dalam ayat ini, ya, surah Qaf, ya, surah Qaf ayat ke-19, surah Qaf ayat ke-19. Di situ ada kalimat min qaulin. Min qaulin itu nakirah, ya. Tapi berada di dalam siyak nafi, di dalam konteks nafi. Nah, kalau ada nakirah di dalam konteks nafi, maka itu memberikan faedah umum. Sebagaimana ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha nakirah. Konteksnya nafi, la ilaha, tidak ada Tuhan, maka mencakup segala-galanya. Apapun yang dianggap Tuhan oleh manusia itu bukan Tuhan. Tuhan sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini sama, tidak ada satupun ucapan apapun itu, mau ucapan yang disengaja, tidak disengaja, berpahala, berpotensi mendapat dosa ataupun siksa, bahkan rintihan yang sakit pun tetap dicatat oleh malaikat katabah yang kita sebut dengan malaikat raqib atid. Fahasibin nafsa wa qillal amana wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut kajian fikih kitab Takriratus Sadidah.